Pemirsa, viral di media sosial seorang istri yang tengah merajuk di pinggir jalan lantaran keinginannya tak dituruti suami. Dari video yang beredar terlihat seorang wanita tantrum hingga menangis sesenggukan di pinggir jalan. Diketahui kejadian tersebut terjadi di pinggir jalan Ponorogo. Wanita tersebut menangis di pinggir jalan lantaran tak dibelikan motor sesuai harapannya. Betul langsung masalahnya mungkin gini kendaraan dan ini pun ngomong ini sama kan lebih masuk lu pakai sepeda ini tuh kirim ke hotel ini pun turut di wajibatan nama sih ngasih apa penjenan lu pakai butuh dia kan dia nih foto mah halo Pak, penjelasan sama aku dan aku nyata lah duit aku bijak aku tinggal aku yura loh Pak kerja lo kone aku diketak dengan aku birang-birang isi aku Ya, wanita tersebut sempat tantrum diduga karena pembelian motor barunya tidak sesuai dengan keinginannya. Wanita itu diketahui ingin membeli warna hitam, namun sang suami justru membeli warna lain. Ia pun kecewa lantaran sang suami sempat membentaknya ketika berada di dealer motor. Saat kejadian, polisi sampai turun tangan menenangkan wanita tersebut karena mengganggu pengguna jalan. Aku mau balik. Kau terima tuh ya. Aku harus lalu lintas jaya. Betul Pak. Yang terima tuh. Enggak gua prosesnya tembus itu Pak. Gitu Pak. Susah sama. Aku pengen jalan di mana kayak ngotot kayak apa nanti mata. Jangan lupa aku Pak. Lupa ada apa lah aku tak kemana sih. Ini kamu kayak uang cerai. Saya pakai lupa aku kayak apa. Lupa ada apa aja lah pakai cerai Pak. Sebenarnya sih lucu banget sih ya. Aku ngelihat ibu-ibu seperti itu bener-bener ngakak banget. Kalau menurut aku nih ya, sebenarnya sih ini agak lucu ya. Pak, lebih baik Bapak ngomong baik-baik sama istrinya daripada istrinya marah-marah, nggak karuan seperti itu, ngomel-ngomel di jalan. Lebih baik istri Bapak bonceng, ngomong baik-baik, bawa pulang ya, daripada Bapak ribut di tengah jalan seperti itu kan gak enak ditonton sama masyarakat. Semoga aja saya sih doain semoga Bapak banyak rezekinya. Namun kabarnya, senyum wanita tersebut kembali mereka setelah motor baru yang dijanjikan suaminya akhirnya tiba di rumah. Video motor baru saat diantar pihak dealer itu diunggah oleh akun TikTok @vitawulan22. Dalam video itu tampak sepeda motor Matic warna merah. Sepeda motor itu diterima langsung oleh pasangan suami istri yang sempat viral tersebut. Meskipun warna sepeda motor itu tak sesuai dengan harapannya, namun wanita itu pun tetap menerimanya. Bahkan sepeda motor itu langsung dimandikan air kembang. Kabar mengejutkan datang dari aktor Attila Syah. Ia mengaku bahwa salah satu anaknya telah dijemput paksa oleh sejumlah orang tidak dikenal saat sedang asyik berada di tempat wisata kolam renang. Attila menduga kalau mantan istrinya Bunga Sofia adalah otak di balik peristiwa tersebut. Kemarin Attila bersama putranya mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia alias KPAI guna meminta dan berharap KPAI bisa menjadi fasilitator untuk mediasi dirinya dengan Bunga dan berharap Attila bisa ketemu anak yang masih ada di Bunga. Dalam hal bukan hak asuh ya, bagaimana anak ini kemarin kan tanggal 13 ya, kemarin tanggal 13 pada zuhur diambil tapi dengan cara yang tidak baik gitu ya oleh orang tuanya, tapi menggunakan beberapa orang. Saya yang di sini saya laporkan adalah saya tidak terima yang beberapa orang ini karena itu bukan orang tuanya, ini hasil bersama antara saya dan Bunga. Jadi
Saya tidak terima, jadi saya meminta bahwa ya semoga KPAI bisa menjadi fasilitas untuk saya bisa melihat anak saya, karena sampai sekarang saya nggak bisa ngelihat gitu ya. Anak saya bagaimana nih keadaannya, walaupun dalam keadaan biar kita sama-sama melihat gitu, bukan saya menantang gitu. Yang mungkin kita semua bisa ngelihat gimana nih anak. Diketahui sebelumnya, Atila sempat mengajak putranya untuk mendatangi rumah sang mantan istri. Dugaannya pun tak meleset dan benar saja, putrinya berada di sana di dalam sebuah kamar yang pintunya dikunci. Putri Atila ini terus mengirimkan chat kepada sang kakak untuk meminta dikeluarkan dari rumah itu. Terkait kejadian tersebut, Atila mengurai sudah membuat pengaduan ke pihak berwajib. Ia tak tega membiarkan putrinya terus-menerus merasa ketakutan di dalam rumah tersebut. Anaknya sekarang dikurung, abangnya diusir, nggak boleh, ya kan? Jadi saya meminta pihak KPAI bisa menjadi lembaga yang netral untuk memfasilitasikan saya untuk bisa melihat putri saya ya. Hanya itu aja. Dalam sebulan ini 2 kali percobaan di sekolah, ini saya membuka ya di sekolah. Tapi nggak bisa karena sekolah ada kepala sekolah yang tanggung jawab segala macam. Di rumah dan kemarin berhasil karena itu di kolam renang ya. Jadi anak lagi ekskul jam 10 sampai jam setengah 12, jam 2 benar-benar mau makan siang, mau pulang disuruh diambil 1 mobil dan 1 motor. Dalam mobil itu ada 4 perempuan, kalau kata saya punya ART ya, yang selama ini ngasuh si Kadin, ada 4 perempuan, 1 laki, dan 1 laki pakai motor. Atila mengurai anak-anaknya sempat menerima perlakuan kasar. Atas hal tersebut, anak-anak yang tadinya tinggal bersama mantan istrinya pun meminta untuk tinggal bersama Atila. Hingga akhirnya pada 23 November 2023, hak asuh yang awalnya ada di Bunga jatuh ke Atila. Hingga akhirnya kejadian terakhir, putrinya diduga dijemput paksa oleh oknum tak dikenal yang diduga didalangi mantan istrinya. Anak-anak ini hak asuh ibunya, ya. Tapi salah ibunya sendiri, ya, melalaikan hak asuh tersebut sampai jatah kita sama Kadin dia ini melarikan diri dari rumah untuk bisa sama saya. Saya tidak ada mengambil ya. Mohon maaf, saya tidak ada pernah mengambil anak-anak ini. Mereka datang ke saya. Kalau ini saya nggak pernah benarkan. Ada hukum loh, ya kan? Ada semua. Gunain ini. Nah di sini yang saya minta KPAI. Saya sudah melaporkan ke Polres Kabupaten Bogor, tapi masih besok mungkin saya dipanggil. Nah saya coba karena saya lihat waktu ya. Mohon maaf. Mungkinnya kalau saya nonton di film segala macam, tindakan itu bagaimana levelnya. Kita bertindaknya, ini levelnya apa? Bicara kebenaran nanti saja, ya kan, tindak. Karena yang saya lihat ada masa mental health. Ini anak 10 tahun, dalam sebulan itu udah 4 kali percobaan ya, walaupun lemah lembut, dari lemah lembut sampai sekeras ini gitu. Jadi saya cuma mau minta, mungkin KPAI bisa benar-benar menjadi lembaga netral yang bisa memfasilitasikan saya ingin lihat anak saya. Ibaratnya ya saya sudah dapat bahwa saya sudah BAP di sini. Insya Allah mungkin emang waktunya jam segini ya. Saya tadi pagi coba ke KPAD Kabupaten Bogor, ternyata sampai jam 10 karena kejadian di Kabupaten Bogor tidak ada di sana. Sudah saya kembali mau mencoba pendekatan lagi untuk bisa melihat si Kadin, gagal, makanya saya ke sini. Ya saya sempat ada bingung antara beberapa lembaga namanya sebenarnya ya. Jadi ini akhirnya saya ke sini. Nah, saya harapkan mungkin para stakeholder dan komisioner di KPAI bisa melihat ini untuk bisa menjadi satu peluang gitu, pembuktian bahwa kita nggak bicara cari benar, kita menyelamatkan seorang anak gitu. Kita nggak main ego, nggak bicara ego. Ya di sini saya begini karena saya bertanggung jawab sama abangnya Kadin juga, abangnya Kadin tua. Ayah Kadin bagaimana? Udah, ayah kan sama sekuat ayah, semampu ayah. Saya menjalankan itu, jangan sampai saya pernah punya cerita
beberapa tahun silam yang sampai sekarang 18-19 tahun saya nggak bisa ketemu anak. Ya kalau apakah saya mesti menyalahkan, oh ini sistem. Ya, saya berjuang hidup di antaranya. Nah, cuma di sini saya tidak terima ya, tidak terima lagi permintaan anak. Saya cuma minta hukum, apakah sistem namanya. Saya mau ngeliat anak saya besok.